Rumah tangga Betty Broderick dan Dan Broderick dulu terlihat sempurna. Istri setia, suami sukses, memiliki 4 anak dan hidup mapan. Tapi perselingkuhan dan perceraian pahit mengubah semuanya. Hingga 2 tembakan di pagi hari mengakhiri kisah mereka selamanya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. Pada tahun 1969, Betty Broderick baru berusia 21 tahun ketika ia menikah dengan Dan Broderick. Cinta mereka terasa kuat dan penuh harapan. Dan dikenal ambisius, cerdas, dan memiliki mimpi besar. Betty percaya pada mimpi itu dan ia siap mendampingi serta ikut membangunnya. Namun kehidupan setelah menikah tidak semudah yang dibayangkan. Saat itu Dan masih berstatus mahasiswa kedokteran di Cornell, bukan dokter mapan dengan penghasilan tetap. Mereka hidup dari pinjaman pendidikan dan bantuan keluarga. Tak lama setelah menikah, Betty hamil. Mereka tinggal di Ithaca, New York, dan harus berjuang memenuhi kebutuhan sebagai pasangan muda dengan bayi pertama. Betty mulai bekerja. Ia mengambil berbagai pekerjaan administrasi dan sekretaris. Siang hari bekerja, malam hari mengurus bayi. Hidup mereka sederhana, kadang harus menghitung uang belanja, bahkan meminjam untuk bertahan. Beberapa tahun kemudian, Dan membuat keputusan besar. Ia meninggalkan jalur kedokteran dan masuk Harvard Law School. Mereka pindah lagi dan kembali memulai dari nol. Kehidupan tetap bergantung pada pinjaman. Di Boston, tekanan semakin berat. Saat itu mereka sudah memiliki 3 anak. Pengeluaran bertambah, sementara Dan fokus penuh pada studinya. Betty kembali bekerja, bahkan menjual berbagai produk untuk menambah penghasilan. Bagi Betty, semua itu bukan sekedar pekerjaan. Ia menganggapnya sebagai investasi masa depan. Ia merasa dirinya bukan hanya seorang istri, tetapi partner yang ikut membangun fondasi kesuksesan Dan. Ketika Dan lulus dari Harvard, ia segera diterima di sebuah firma hukum besar di San Diego. Pada pertengahan 1970-an, keluarga itu pindah ke sana. 5 tahun kemudian, Dan memutuskan untuk keluar dan mendirikan firma hukum sendiri. Berbekal latar belakang sebagai mantan mahasiswa kedokteran dan pengacara litigasi, firmanya berkembang pesat. Keadaan pun berubah, karir Dan melejit. Ia menjadi pengacara sukses dengan penghasilan besar. Mereka tinggal di rumah mewah di lingkungan elit. Pada titik itu, Betty berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah serta keempat anak mereka. Namun di dalam hati Betty ada keyakinan yang kuat. Kesuksesan itu adalah hasil perjuangan mereka berdua. Ia merasa telah ikut membangun semuanya sejak awal. Tahun 1983, rumah tangga mereka mulai retak. Betty mencurigai Dan berselingkuh. Awalnya Dan menyangkal, tetapi kemudian mengakui hubungannya dengan Linda Kolkena, asisten hukumnya yang berusia 21 tahun dan mantan pramugari. Tak lama kemudian, Dan mengajukan cerai dan meninggalkan rumah. Proses perceraian berlangsung panjang dan penuh konflik. Saat itu Dan sudah menjadi pengacara ternama di San Diego dan bahkan menjabat sebagai presiden asosiasi pengacara setempat. Betty merasa pengaruh Dan membuatnya sulit mendapatkan pengacara yang mau membelanya. Ia merasa berada dalam posisi yang tidak seimbang. Betty juga meyakini Dan menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak, menjual rumah tanpa persetujuannya dan tidak memberinya bagian penghasilan yang layak. Perceraian mereka akhirnya resmi selesai pada tahun 1989, 4 tahun setelah gugatan diajukan. Pada 22 April 1989, Dan menikahi Linda. Bagi Betty, kehilangan itu terasa berlapis. Ia tidak hanya merasa kehilangan suami dan anak-anaknya, tetapi juga merasa kehilangan hasil perjuangan hidupnya. Ia merasa telah membangun fondasi, namun orang lain yang menikmati hasilnya. Dari sanalah kemarahan itu perlahan tumbuh. Pada 5 November 1989, sekitar pukul 5.30 pagi, Betty datang ke rumah Dan di La Jolla, San Diego membawa revolver kaliber 38. Ia masuk menggunakan kunci cadangan yang sebelumnya diambil dari tas putrinya tanpa izin. Di dalam kamar, Dan dan Linda sedang tidur. Betty masuk ke kamar tersebut dan melepaskan 5 tembakan. Linda meninggal di tempat. Dan sempat terluka parah sebelum akhirnya meninggal. Dalam persidangan terungkap bahwa kabel telepon di kamar tercabut sehingga tidak ada panggilan darurat yang bisa dilakukan. Setelah penembakan itu, Betty pergi meninggalkan rumah.
Ia menelpon salah satu anaknya dan memberitahu apa yang telah terjadi, lalu menyerahkan diri kepada polisi. Ia tidak menyangkal perbuatannya. Sidang pertama berakhir tanpa keputusan karena juri tidak mencapai kesepakatan. Namun pada sidang kedua tahun 1991, Betty dinyatakan bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat 2. Ia dijatuhi hukuman 32 tahun hingga seumur hidup, yang berarti harus menjalani minimal 32 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Sejak itu, ia beberapa kali mengajukan pembebasan bersyarat, yaitu permohonan untuk bebas lebih awal sebelum masa hukumannya selesai. Namun setiap pengajuannya selalu ditolak. Hingga kini, Betty Broderick masih menjalani hukumannya di penjara California. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah berikutnya.